Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Matematika Keuangan yang beranggotakan saya, Aulia Aisyah, kemudian Farina Karin, Kaila Anzilma Asyura, dan Zikra Wafdah Aisyah akan mempresentasikan hasil bedah jurnal kami mengenai analisis jurnal penerapan jadwal amortisasi dan dana pelunasan pada kredit perumahan rakyat KPR. Daftar isinya diantaranya 1. Tujuan, 2. Metode, 3. Model matematis dan rumus yang digunakan, 4. Simulasi perhitungan dari jurnal, 5. Analisis kritis, dan 6. Kesimpulan. Tujuan. Tujuan daripada artikel jurnal yang kami bedah ialah mengkaji penggunaan jadwal amortisasi dan pendekatan dana pelunasan. Dalam kredit perumahan rakyat atau KPR, menganalisis strategi sinking fund dana pelunasan sebagai cara mengurangi beban bunga dan mempercepat pelunasan KPR, membandingkan total bunga sebelum dan sesudah sinking fund diterapkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikra Wafdah Aisyah. Kepada Zikra dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, jurnal ini itu menerapkan metode deskriptif kuantitatif yang dimana metode ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik. Nah, dengan pendekatan studi kasus. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematika pada skema jadwal amortisasi dan dana penyusutan untuk mengidentifikasi beban cicilan, sisa pokok pinjaman, serta jumlah bunga yang harus dibayar oleh debitur atau peminjam selama periode pinjaman. Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan diolah serta dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Dan data ini diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada seperti laporan, buku, arsip, statistik pemerintah, dan publikasi ilmiah yang berupa simulasi kredit pemilikan rumah atau KPR dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, harga rumahnya adalah 182 juta rupiah dengan uang muka 10% yaitu 18.200.000 rupiah, plafon kredit yaitu 163.800.000 rupiah, tingkat bunga 5,65% per tahun yaitu pada tahun 1 sampai tahun kelima, dan selanjutnya adalah 13% per tahun yaitu pada tahun 6 sampai tahun ke-15, dan tenornya adalah 15 tahun atau setara dengan 180 bulan. Simulasi tabungan sinking fund yaitu 1 juta rupiah per bulan dengan bunganya adalah 0,25% per bulan dalam jangka waktunya adalah 5 tahun. Next. Next. Nah, metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung jadwal amortisasi KPR dalam 2 periode bunga. Nah, jadi pada metode ini itu menggunakan jadwal amortisasi KPR pada dalam 2 periode bunga. Yang pertama, pada periode pertama yaitu pada tahun 1 sampai tahun kelima, cicilan bulanan ini dihitung menggunakan rumus anuitas dan setiap pembayaran diuraikan menjadi bunga dan pokok hingga diperoleh sisa pinjaman pada bulan ke-60 dengan bunga adalah 5,65%. Nah, sisa pinjaman ini kemudian digunakan untuk menghitung ulang cicilan pada periode kedua atau periode pada tahun ke-6 sampai pada tahun ke-15 dengan bunga baru yaitu sebesar 13%. Nah, selain itu, peneliti ini menghitung dana pelunasan atau sinking fund menggunakan rumus Future Value of Annuity atau FVA untuk mengetahui total dana yang dapat dikumpulkan dari tabungan yang rutin. Nah, dana tersebut kemudian digunakan untuk mengurangi pokok pinjaman sebelum memasuki periode bunga tinggi. Nah, kemudian cicilan ini dihitung kembali dan dibandingkan dengan kondisi tanpa sinking fund untuk melihat efektivitas pengurangan beban bunga. Next. Nah, model matematis dan rumus yang digunakan dalam jurnal ini itu ada dua. Yang pertama adalah angsuran bulanan, yaitu menggunakan PMT sama dengan P dikali R dikali 1 tambah R pangkat dengan N besar per 1 tambah R pangkat N
per kurang 1. Yang dimana R di sini itu merupakan suku bunga bulanan. Suku bunga bulanan diperoleh dari bunga tahunan dibagi dengan 12. Yang kemudian N besar itu merupakan jumlah bulan atau periodenya. Nah, selanjutnya untuk menghitung di sini kita juga menggunakan perhitungan sinking fund yang dihitung dengan menggunakan rumus dari future value of annuity atau FVA. Rumusnya adalah FV atau future value-nya sama dengan A atau tabungan tabungan bulanan dikali dengan 1 ditambah dengan R bunga bulanan pangkat dengan N yaitu jumlah bulan dikurangi dengan 1 kemudian dibagi lagi dengan R atau bunga bulanannya. Ini merupakan model matematis dan rumus-rumus yang digunakan dalam jurnal ini untuk melakukan perhitungan KPR. Baik, saya rasa hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Zikra. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai simulasi perhitungan jurnal akan dijelaskan oleh Farina Karin. Kepada Karin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, itu adalah simulasi perhitungan dari jurnal. Akan saya jelaskan. Yang pertama, itu ada pelunasan hutang dengan amortisasi tanpa sinking fund. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya sebelumnya, bahwa dalam jurnal ini itu ada dua metode. Yang pertama, amortisasi tanpa sinking fund, dan kedua itu ada amortisasi dengan menggunakan bantuan sinking fund. Nah, untuk yang pertama ini, itu adalah pelunasan hutang dengan amortisasi tanpa sinking fund. Nah, berdasarkan penjelasan rekan saya juga sebelumnya mengenai rumus yang digunakan itu adalah untuk amortisasi itu sendiri itu menggunakan metode prospektif, di mana rumus metode prospektif itu sendiri itu adalah besarnya hutang itu sama dengan banyaknya cicilan yang kita lambangkan pada jurnal ini adalah PMT dikali dengan 1 dikurang faktor diskon berpangkat N per I. Setelah kita lakukan aljabarnya sehingga kita dapatkanlah rumus besar cicilannya yaitu PMT itu sama dengan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya itu sama dengan P atau besarnya utang dikali dengan R dikali 1 tambah R berpangkat N per 1 tambah R berpangkat N dikurang 1. Nah, di sini itu dalam pelunasan hutang ini itu terbagi 2 periode. Yang periode pertama itu 5 tahun pertama dan periode kedua itu 10 tahun berikutnya. Karena terdapatnya perbedaan bunga. Yang pertama itu pada periode pertama itu sendiri itu berbunga 5,65% per tahun. Sedangkan di tahun ke-6 hingga tahun ke-15 itu bunga naik menjadi 13%. Sehingga di sini kita akan melakukan 2 kali perhitungan yaitu periode pertama dan periode kedua. Nah, periode pertama di tahun 1 sampai ke-5 itu sendiri bunga tahunannya adalah 5,65%. Yang artinya bunga bulanannya atau R1 itu sama dengan 5,65% dibagi 12 sehingga kita dapatkanlah bunganya yang baru per bulan itu adalah 0,0047,083 dan seterusnya. Di mana untuk N itu adalah 15 tahun itu sama dengan 180 bulan. Nah, kenapa N di sini bukan 5 tahun? Karena cicilan yang akan kita gunakan tenor yang dilakukan oleh debitur itu adalah 15 tahun. Jadi yang kita gunakan di sini tetap berjumlah 15 tahun, bukan 5 tahun. Nah, selanjutnya dari rumus PMT yang sudah disebutkan tadi, itu kita hitung satu persatu, di mana hutang kita itu adalah 163.800.000, di mana 163 juta ini kita dapatkan setelah harga rumah awal, yaitu 182 juta, dikurang dengan DP-nya yang 10% dari harga rumah, yaitu 18.200.000, sehingga kita dapatkanlah pinjamannya bersisa 163 juta. Nah, kita cari yang pertama itu adalah 1 ditambah R1 berpangkat N. Sehingga kita dapatkanlah kalkulasinya 0,00825. Sehingga untuk PMT satunya itu adalah besarnya pinjaman 163 juta. 163 juta dikali dengan
0,008 sehingga kita dapatkanlah besarnya cicilannya itu adalah Rp1.351.456. Nah, untuk bulan pertama dari besarnya cicilan PMT1 ini itu memuat dua pokok. Yang pertama itu adanya angsuran cicilan, dan kedua itu adanya bunga. Next. Nah, pada tabel ini nampak bahwa angsurannya setiap bulan selama 5 tahun itu adalah Rp1.351.456, di mana di dalam angsuran ini memuat dua hal. Yang pertama adalah pokok cicilan, yang kedua ada bunga. Nah, setelah melakukan cicilan selama 5 tahun atau 60 bulan, maka sisa pinjamannya itu adalah Rp123.679.285. Baiklah, next. Oke, untuk periode kedua itu adalah pada tahun ke-6 hingga tahun ke-15, di mana dengan bunga itu adalah 13% per tahun. Sehingga kita dapatkanlah bunga per bulannya itu adalah 13% dibagi dengan 12, itu sama dengan 0,01083 sekian-sekian. Di mana sisa hutang kita sebelumnya yang itu 163 juta itu bersisa 123 juta setelah 5 tahun melakukan cicilan dengan bunga 5,65% tadi. Nah, dengan rumus yang sama yang kita gunakan sebelumnya, itu kita cari lagi bagian R2 dikali 1 tambah R2 berpangkat 120, yaitu 120 bulan, di mana sisa karena 15 tahun dan juga kita sudah melakukan cicilan 5 tahun, berarti bersisa 10 tahun. 10 tahun itu artinya 120 bulan. Sehingga R2 dikali 1 tambah R2 berpangkat 120 per 1 ditambah R2 berpangkat 120 dikurang 1 itu bernilai 0,01493. Sehingga besarnya cicilan kedua pada periode kedua kita ini, yaitu kita misalkan dengan PMT2, nah sehingga kita dapat mendapatkan itu PMT2 besarnya cicilan pada periode kedua kita ini itu adalah sebesar Rp1.846.664. Next. Nah, berikut tabelnya. Pada tabel di sini nampak bahwa pada bulan ke-61 atau pada tahun ke-6 hingga ke tahun 15, yaitu 120 bulan, di mana besarnya cicilan kita tiap bulan itu adalah Rp1.846.664, yang di mana setiap angsuran ini memuat pokok dan juga bunga. Sehingga setelah 15 tahun lamanya, sisa pinjaman kita di akhirnya itu bersisa Rp0. Sehingga kita hitung total pembayaran dan total bunganya, di mana pada total 5 tahun pertama itu 60 bulan dikali dengan besarnya cicilan kita, yaitu Rp1.351.000, itu kita dapatkan bahwa Rp81.087.385. Dan untuk total pembayaran cicilan selama 10 tahun pada periode kedua, yaitu tahun ke-6 sampai tahun ke-15, itu adalah 120 dikali besarnya cicilan, yaitu PMT2 kita, yaitu adalah Rp1.846.664, di mana kita dapatkan uangnya itu adalah Rp302.687.134. Sehingga total keseluruhannya itu adalah Rp302.687.134, dan untuk mendapatkan total bunganya itu kita kurangkan dengan pokok awal, yaitu Rp163.800, yaitu bersisa Rp138.887. Next. Nah, pada bagian kedua ini itu adanya sinking fund sebagai bantuan untuk debitur, sehingga meringankan debitur untuk ketika bunga tersebut tiba-tiba naik pada tahun berikutnya. Nah, di sini itu ada data tabungan debitur, di mana debitur ini melakukan tabungan selama 5 tahun per bulan, artinya 60 kali menabung,
60 bulan dengan besarnya tabungan per bulan itu adalah 1 juta dan bunga bulanannya itu adalah 0,25%. Nah, dengan menggunakan rumus sinking fund, yaitu menggunakan future value dengan anuitas akhir, itu rumusnya seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, itu adalah A dikali 1 tambah I berpangkat N dikurang 1 per I. Next. Nah, kita hitung langkah demi langkah dari rumus tadi, sehingga kita dapatkanlah future value-nya itu sama dengan A, yaitu 1 juta, dikali dengan 1 tambah I berpangkat N dikurang 1 per I, yaitu 64,4448, itu kita dapatkanlah besarnya 64.444.800 rupiah, di mana uang 64 juta ini adalah uang yang akan didapatkan oleh debitur selama 5 tahun di masa depan nantinya. Next. Nah, pada perhitungan sebelumnya tadi, itu kan ada periode pertama, 5 tahun pertama. Debitur melakukan amortisasi. Nah, selama 5 tahun pertama itu sisa utangnya kan 123 juta. Dan dilanjut dengan periode kedua nantinya kan, dengan bunga tahunannya 13%. Nah, dengan adanya sinking fund ini, setelah 5 tahun debitur melakukan cicilan dengan sisa 123 juta, maka debitur juga dapat menutup sedikit pinjaman tersebut dengan hasil tabungan yang sudah dilakukan 5 tahun pertama itu pula. Sehingga yang 123 juta itu bisa kita kurangi dengan besarnya tabungan sinking fund yang sudah dilakukan debitur selama 5 tahun. Sehingga 123 juta itu kita kurangkan dengan 64 juta, bersisa 59 juta. Nah, berarti tampak di sini bahwa pada kasus pertama tadi, itu periode kedua, itu pinjamannya 123 juta. Nah, dengan adanya sinking fund ini, periode kedua kita, itu sisa pinjamannya hanya bersisa 59 juta. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan seperti amortisasi sebelumnya, dengan bunga tahunan pada periode kedua ini adalah 13%, dan untuk bunga per bulannya itu adalah 13% dibagi 12, sehingga kita dapatkan bunganya 0,01083. Dengan N 10 tahun itu 120 bulan. Nah, dengan rumus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kita dapatkanlah besarnya cicilan kedua dengan adanya sinking fund ini itu adalah 884.434 rupiah. Next. Nah, sehingga besarnya angsuran kita pada periode kedua dengan adanya sinking fund ini adalah 884.000 rupiah, di mana itu lebih kecil daripada besarnya angsuran kita pada periode kedua di kasus pertama tadi, yaitu tadi kan 1.351.000. Nah, dengan adanya sinking fund ini, angsuran kita menjadi 884.434 rupiah. Berarti kalau nampak di sini itu adalah total yang dibayarkan pada tahun 1 sampai 5 itu 81 juta, dan total yang dibayarkan selama 10 tahun berikutnya itu adalah 106 juta 132.000. Sehingga total 15 tahun kita itu adalah 251 juta bersama dengan tabungan sinking fund kita itu. Sehingga total bunga yang dibayarkan itu adalah total seluruhnya 251 juta dikurang pokok awal yaitu hutang kita 163 juta, yaitu sama dengan 87 juta. Nah, itu nampak perbandingan bahwa kalau tadinya itu total bunga yang dibayar adalah 138 juta, sedangkan dengan adanya sinking fund ini total bunga kita itu menjadi lebih sedikit, yaitu 87 juta sekian. Next. Baiklah, itu hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farina Karin. Untuk materi selanjutnya mengenai analisis kritis akan dijelaskan oleh Kaila Anzilma Asyura. Kepada Kaila dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kritis. Nah, sebelumnya analisis kritis ini akan kita bahas dengan 3 bagian. Yang pertama ada kelebihan, kemudian kelemahan, dan juga ada ide pengembangannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dulu. Nah, jadi di dalam kelebihan ini terdapat 3 poin yang bisa kita ambil bahwa di jurnal ini bisa memiliki kelebihan, yaitu yang pertama perhitungan amortisasi disajikan lengkap dan transparan, yang dimana sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya kalau perhitungan dari periode pertama dengan 1 sampai 5 tahun dan periode keduanya juga itu sudah jelas dihitung dengan menggunakan rumus yang sesuai. Nah, kemudian ada angsuran dengan bunga, kemudian pokok, kemudian angsurannya berapa sudah dijelaskan di dalamnya, dan menampilkan tabel yang perhitungannya dari bulan ke-60 kemudian sampai bulan akhir. Nah, ini sehingga dalam jurnal tersebut kalau misalkan kita membacanya itu lebih mempermudah para pembaca dalam membaca jurnal tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada penerapan sinking fund, itu memberikan perspektif baru. Seperti yang rekan sebelumnya jelaskan bahwa dengan adanya perhitungan sinking fund tadi, ternyata dalam kondisi anggaran bulanannya itu tidak terlalu banyak lagi pembiayaannya karena sudah dibantu dengan adanya sinking fund tadi, dengan beberapa tabungan yang dia sudah keluarkan untuk sinking fund. Nah, jadi tidak banyak juga penelitian terkadang menggunakan kredit perumahan rakyat. Jadi kondisi dalam jurnal ini juga sangat dibutuhkan untuk para pembaca untuk menginspirasi terhadap penggunaan sinking fund dan juga amortisasi anuitas tersebut. Nah, kemudian ada juga yang terakhir, adanya perbandingan jelas antara tanpa adanya sinking fund tadi dengan pembiayaan yang menggunakan sinking fund. Sehingga kita bisa lihat kalau antara dua tersebut yang akan lebih baik kalau pembiayaannya itu sebelumnya sudah ada pembayaran dengan menggunakan sinking fund. Next. Nah, kemudian yang kedua ada kelemahan. Nah, kelemahan di sini bisa kita ambil dari jurnal tersebut 3 poin, yaitu yang pertama tidak adanya variasi skenario bunga floating, yang dimana bunga tersebut tadi sudah dijelaskan di metode tadi, kalau di metode tersebut bahwa tingkat bunganya itu yang awalnya 5,65% per tahun, kemudian dan 13% per tahun pula, sedangkan di jurnal itu bunga 13% untuk 10 tahun itu belum terlihat begitu realistis terhadap bagaimana kehidupan kita. Jadi belum adanya variasi, mungkin bunganya naik atau turun dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada penelitian mengasumsikan perilaku keuangan yang ideal secara konsisten kalau tabungannya itu dia akan mengansurnya secara terus-menerus, sehingga terlihat kalau yang sebenarnya kan terkadang mungkin orang ada penundaan atau sebagainya, mungkin pembiayaannya tidak sampai penuh, jadi pembiayaannya itu nggak konsisten biasanya seharusnya kalau secara realistisnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau bisa dilihat di dalam jurnal tersebut, kalau yang tadi sudah dijelaskan pada rekan-rekan, bahwa ada rumus yang lambangnya itu kayak seperti misalnya pada suku bunga, yang dimana lambangnya itu awalnya R besar, kemudian R kecil, yang dimana artinya mereka berdua sama. Nah, kemudian pada sinking fund, yang dimana rumusnya itu awalnya hurufnya R, nah kemudian ketika perhitungannya itu menggunakan I. Nah, jadi rumus yang digunakan itu hanya berbeda pada lambangnya tersebut. Next. Oke, yang terakhir ada juga ide pengembangan mungkin yang bisa kita kembangkan terhadap jurnal tersebut. Nah, yang dimana adanya penelitian ini kan sebenarnya sudah memperluas ya, yang dimana skenario bunganya tadi, kalau misalkan tadi 13%, mungkin kita bisa buat dia dari awalnya 10%, kemudian 11%, kemudian naik jadi hingga 13%, kemudian dia turun ke 12%, sehingga stimulasinya itu lebih jelas kelihatan pada anggaran terhadap kredit
perumahan rakyat tersebut. Nah, kemudian ada juga mungkin skenario-nya dipersingkat, yang dimana kalau debiturnya itu mungkin kan tenornya tadi sebelumnya udah dijelaskan pada metodenya itu kan 15 tahun. Nah, mungkin menjadi 10 atau 12 tahun karena periode bunganya itu berakhir gitu nanti. Akhirnya dampaknya pada total bunga dan estimasi pelunasannya bisa kita bandingkan. Nah, kemudian juga ada misalkan kita bisa menambahkan analisis sensitivitas yang dimana analisis ini kalau dilihat bisa kita ubah sedikit kalau dalam bunganya mungkin bagaimana jika bunga tabungannya menjadi naik 0,5% per bulan gitu. Jadi nggak hanya tetap segitu aja nilai bunganya, mungkin ada nilainya itu secara kontinunya itu nggak hanya tetap. Nah, kemudian ada juga dengan bunga tabungan mungkin lebih tinggi, dana sinking fund akan tumbuh lebih cepat. Nah, sehingga nanti para pembacanya itu bisa lihat kalau pokok pinjaman dan penurunan total bunga itu menjadi signifikan. Nah, kemudian ataupun kalau misalkan bagaimana jika debitur tidak menabung, misalnya ada penundaan atau mungkin tidak maksimal dia dalam membayarnya gitu. Sehingga dapat terlihat kalau pembayarannya itu bisa berbeda dari perhitungan yang sebelumnya dijelaskan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kaila atas penjelasannya. Kemudian kita sampailah kepada bagian kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan jadwal amortisasi 2 periode dan strategi dana pelunasan sinking fund dapat memberikan manfaat nyata bagi debitur KPR. Melalui perhitungan anuitas, penelitian ini membandingkan kondisi cicilan pada bunga promo 5 tahun pertama dan bunga floating pada periode berikutnya. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa menyisihkan tabungan rutin selama 5 tahun dapat secara signifikan menurunkan sisa pokok pinjaman, sehingga mengurangi total bunga yang harus dibayar pada periode bunga tinggi. Dengan demikian, sinking fund terbukti menjadi strategi finansial yang efektif untuk mengoptimalkan pembiayaan KPR dan meminimalkan beban bunga jangka panjang. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa efektivitas strategi ini sangat bergantung pada konsistensi tabungan dan kondisi ekonomi debitur. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.